Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladzina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Ikhwatu iman, pemirsa Wijhah TV yang dirahmati Allah, mungkin di antara kita ada sikap oportunis, ya. Sikap berlebihan, pengakuan dalam diri bahwa kita ini adalah calon atau ahli surga bahkan. Tentunya kalau kita berharap sebuah akhir yang namanya surga tidaklah salah, ya. Tapi kalau berlebihan, hal-hal ini yang akan justru tidak disukai oleh Allah. Ada pernyataan dalam bentuk pertanyaan dari Allah yang cukup menohok bagi kita, di mana ayat yang tadi saya bacakan di dalam surat Ali Imran ayat 142, Allah berfirman, Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira bahwa kalian itu akan masuk surga? Nah, ini pertanyaan yang cukup membuat kita kaget sebetulnya kalau kita sikapi. Sementara klaim atau pengakuan kita ini adalah ahli surga, tapi Allah berfirman mempertanyakan tentang keyakinan kita ini. Kata Allah, walamma ya'lamillahu alladzina jahadu minkum. Sedangkan Allah belum mengetahui tindakan atau amal jihad kita sebagai penghantar diri kita ke surga. Wa ya'lamallahu sabirin. Dan Allah juga belum mengetahui, atau bukan artinya Allah tidak tahu, tapi kita belum memberitahukan tentang sikap dan amal diri kita menjadi seorang hamba-hamba yang sabar. Nah, ikhwati iman rahimakumullah, secara singkat ayat ini menjelaskan jalan menuju surga yang kita cita-citakan atau surga yang kita inginkan. Di dalam ayat ini ada dua jalan yang Allah tunjukkan, jihad dan sabar. Maka bisa kita artikan jihad dan sabar itu adalah jalan menuju surga. Ikhwati iman rahimakumullah, jadi pertanyaannya, apakah kita ini sudah melakukan jihad di jalan Allah? Atau sejauh mana kita ini sudah bersikap sabar terhadap segala sesuatu yang menimpa diri kita? Itu mari kita muhasabah terhadap diri kita sendiri. Ikhwati iman rahimakumullah, saya hanya ingin menyampaikan definisi jihad menurut Imam Ar-Raghib Al-Asfahani. Dalam kitab Mufradatnya, beliau menyatakan bahwa jihad itu terbagi dalam 3 kategori. Jihad menurut beliau yang pertama adalah mujahadatu aduwid dohiri. Berjihad, berjuang atau berperang melawan musuh yang nampak. Dan yang kedua adalah mujahadatus syaiton. Jihad, berjuang, berperang melawan musuh abadi kita yang sudah ditetapkan oleh Allah, yaitu setan. Dan yang ketiga adalah mujahadatun nafs. Jihad, berjuang dan berperang mengendalikan melawan hawa nafsu kita. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah,
selayaknya kita mencari atau membuat pelajaran dari perang-perang yang ada. Ketika perang fisik antara musuh yang nyata, kalau saya perhatikan, siapapun kelompok yang berperang, maka strategi peperangan itu adalah menguasai pos pertahanan musuh. Apabila pos pertahanan musuh dikuasai, maka yang menguasai pos pertahanan musuh itu bisa jadi menuju kepada kemenangan dalam peperangan itu. Nah, lalu apa pos pertahanan diri kita ketika kita berperang melawan setan dan hawa nafsu? Ikhwati iman, pemirsa Wijah TV yang dirahmati Allah, Ibrahim bin Adham memberi nasihat yang panjang, tapi saya akan ringkas saja. Bahwa ada 3 pos pertahanan dalam diri kita yang mesti kita jaga, mesti kita perhatikan dengan seksama, ya, di mana pos pertahanan itu adalah tempat masuknya setan sebagai musuh abadi kita menguasai diri kita. Ada 3 pos. Yang pertama adalah syahwat, dan yang kedua adalah amaroh atau al-ghadab, dan yang ketiga hawa nafsu. Pemirsa Wijah TV yang dirahmati Allah, apabila 3 pos pertahanan dalam diri kita dikuasai oleh setan, musuh abadi kita, maka alamat kita ini dalam peperangan akan menjadi pecundang. Ya. Jauh dari kata menjadi pemenang. Nah, ini yang luar biasa. Nah, dan ini tidak boleh dianggap enteng. Tidak boleh dianggap remeh. Ya. Pernah satu kejadian ketika Rasul dan para sahabat sekembali dari perang yang luar biasa pada saat itu, perang Uhud. Ya. Kemudian para sahabat bercengkrama dengan Rasul atau berkata kepada Rasul, "Ya Rasulullah," kata sahabat, "perang yang ini adalah perang yang dahsyat, ya, perang yang besar, ya, perang yang hebat." Tapi apa jawaban Rasul? Rasul hanya tersenyum sambil menjawab kepada para sahabat itu. Kata Rasul, sesungguhnya perang yang barusan kita lakukan itu belum seberapa. Nah, pemirsa Wijah TV yang dirahmati Allah, perang yang luar biasa hebatnya itu dianggap oleh Rasul, disebutkan oleh Rasul, belum seberapa. Kenapa? Karena kata Rasul, kita akan menghadapi perang yang jauh lebih besar, jauh lebih berbahaya dari sekedar perang menghadapi musuh yang nyata. Lalu para sahabat kaget. Apa? Perang apa lagi ya Rasulullah? Maka kata Rasul, atau jihad apa lagi yang lebih besar dari jihad yang ini? Kata-kata Rasul, jihadun nafs. Jihad melawan hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Nah, pemirsa Wijah TV yang dirahmati Allah, sekali lagi kita harus memperhatikan pos-pos pertahanan diri kita yang apabila pos-pos pertahanan itu dikuasai oleh musuh abadi kita, yaitu dikuasai oleh setan dan hawa nafsu yang ada di dalam diri kita, ini alamat kerusakan, alamat kebinasaan yang ada di dalam diri kita. Nah, ikhwatu iman, pemirsa Wijah TV, Allah Maha Kasih Sayang terhadap kita sebagai hambanya. Maka Allah menurunkan, ya, syariat yang luar biasa, ya, di mana di bulan yang agung, di bulan Ramadan ini adalah bulan tarbiyah, ya, di mana kita bisa mengambil tazkirah, memupuk mental yang kuat, ya, ketika menghadapi musuh yang hebat. Maka selama 1 bulan di bulan Ramadan ini kita diajarkan bagaimana kita gigih menghadapi musuh dari hawa nafsu diri kita sendiri. Kita dilatih, diajarkan oleh Allah, gitu ya. Bagaimana menguasai keinginan atau syahwat yang ada di dalam diri kita. Bagaimana kita diajarkan oleh syariat di dalam 1 bulan Ramadan ini. Bagaimana kita harus tampil sebagai pemenang. Harus tampil sebagai penguasa, ya, bukan dikuasai oleh hawa nafsu. Ya.
dan diajarkan pula di bulan Ramadan ini bagaimana kita memupuk sifat sabar. Nah, ikhwati iman, pemirsa Wijah TV yang berbahagia, mudah-mudahan tazkirah atau pendidikan atau pelajaran selama bulan Ramadan ini membangun mental kita, mental mujahid, mental penyongsong pintu surga, ya, dan mental yang menjadikan kita sebagai hamba Allah yang sesungguhnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Sekali lagi, mari kita jadikan diri kita sebagai pemenang dalam jihad atau peperangan, bukan jadi pecundang. Allahu ya'hudu bi'aidina ila ma fihi khairul Islam wal muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.